Di video ini, kita bakal bahas kenapa Menteri Keuangan kita, Pak Purbaya, itu selalu optimis. Jadi dari awal menjabat sampai sekarang, kata-kata yang sering keluar dari mulut beliau itu antara lain, ekonomi sekarang bertumbuh, ekonomi baik-baik aja, nggak usah takut, kita nanti bakal jadi kaya bareng-bareng. Nah, kenapa sih Pak Purbaya ini sering mengeluarkan statement seperti ini? Kita bakal tahu alasan dibaliknya lewat video ini. Saya pernah kuliah baca buku itu, The Microeconomic of Self-Fulfilling Prophecy, si farmer yang bikin. Untung masih nempel tuh. Jadi kita ciptakan ekspektasi, kemudian saya taruh strategi yang betul, kita monitor, kalau kurang kita tambah lagi. Itu. Jadi misi pertama waktu itu kan kita amat pesimis. Demo di mana-mana, semua udah kehilangan harapan ekonomi kan. Masa depan suram segala macam. Jadi langkah pertama saya harusnya adalah membalik ekspektasi. Caranya gimana? Gue sombong ngomongnya. Nah itu by design, bukan kebetulan. Di video tadi, Pak Purbaya itu nyebut satu buku, judulnya The Microeconomics of Self-Fulfilling Prophecy. Jadi, ini tuh buku yang diterbitin atau ditulis sama Roger Farmer, salah satu ekonom di Amerika Serikat. Ini dia populer tahun 90-an. Dia itu bilang, kalau ekonomi itu mau bertumbuh, mau bagus, orang-orang itu harus percaya dulu. Orang-orang harus optimis dulu kalau ekonomi itu bakal bertumbuh. Baru nanti ekonominya beneran bertumbuh, beneran bagus. Ini ada kubu tentangannya. Jadi ada mazhab yang lain nih. Ini mazhab pertama yang Roger Farmer. Ada mazhab lain yang bertentangan sama Roger Farmer ini. Yaitu mazhabnya Robert Lucas. Kalau menurut si Lucas ini, ekonomi itu harus bagus dulu. Baru sesudah itu orang-orang nanti jadi percaya. Dan kalau udah orang percaya, nanti ekonomi bisa makin bertumbuh lebih baik lagi. Jadi ini kebalikan nih. Dan sepertinya Pak Purbaya tadi lebih menyetujui yang argumen nomor satu ini. Menurut Roger Farmer, kalau misalkan masyarakat itu nganggap sekarang ekonominya lagi jelek, ekonomi itu bakal beneran jadi jelek. Kok bisa? Misalkan nih, ada PHK massal 10.000 orang. Sebenarnya yang di PHK ini cuma 10.000 kan? Tapi efeknya, ketika ini terjadi, ada beritanya di mana-mana tersebar, orang-orang itu jadi takut. Nah, di sini orang-orang mulai mikir, ini orang-orang udah banyak yang di PHK, jangan-jangan bulan depan saya yang di PHK. Nah, habis itu berarti orang-orang bakal tahan belanja, mereka pada nabung, berhemat nih. Tapi apakah yang berhemat itu cuma 10.000 orang yang di PHK tadi? Jawabannya enggak kan. Bakal lebih banyak orang yang berhemat, karena merasa sekarang ekonomi lagi nggak baik-baik aja. Bisa jadi sampai 1 juta orang yang berhemat, yang tahan belanja. Dan ketika ini terjadi, berarti kan warung-warung jadi sepi, toko-toko pada sepi, dan ujung-ujungnya ekonomi menjadi jelek beneran. Ekonominya jadi hancur beneran. Nah, maka dari itu penting buat pemerintah itu mengintervensi. Cara mengintervensinya gimana? Pertama, pemerintah itu harus bikin masyarakat itu ekspektasinya positif. Jadi orang-orang itu harus dibikin percaya kalau misalkan ekonomi itu bakal bertumbuh, kita bakal keluar dari krisis, kita nggak akan selamanya ekonomi buruk. Kita bentar lagi mau menuju Indonesia emas nih misalnya. Jadi dengan cara masyarakat itu jadi pada optimis, nanti orang-orang pada belanja lagi. Dan ketika orang-orang pada belanja, ekonomi bakal tumbuh lagi. Tapi yang namanya teorinya si Roger Farmer ini nggak cuma omong-omong doang. Jadi nggak cuma meyakinkan masyarakat kalau ekonomi sekarang lagi baik. Nggak cuma omongan doang. Tapi harus disertai sama aksi juga. Misalnya waktu awal menjabat, itu kan Pak Purbaya menggelontorkan 200 triliun. Ini 200 triliunnya disalurkan ke Himbara, bank-bank negara. Ini salah satu bentuk aksinya. Tapi disertai dengan omongan juga. Omongannya apa ya? Ekonomi bakal meroket, ekonomi bertumbuh, dan lain sebagainya. Jadi di sini harus ada omongan sama aksi. Jadi mungkin aja kalau misalkan orang-orang ini masih nggak percaya kalau ekonomi itu bakal bertumbuh, itu Pak Purbaya pusing. Karena menurut teorinya Roger Farmer ini, orang-orang itu harus percaya dulu baru ekonominya bisa bagus. Kalau misalkan orang-orang pesimis, ya kayak gini jadinya ekonominya jelek. Menurut teorinya Roger Farmer. Tapi kalau menurut Robert Lucas, nggak perlu yang namanya omongan ini. Jadi ekonomi itu nggak dipengaruhi sama ekspektasi. Ekonomi itu ya berdasarkan realita lapangan aja. Menurut si Robert Lucas, masyarakat itu pesimis sama ekonomi ya karena ada masalah yang nyata di depan mata mereka. Misalnya di sini masalahnya adalah PHK massal. Jelas-jelas ini ada masalah. Makanya kalau menurut si Lucas, ini yang harus dibenerin dulu. Kita cari apa akar masalahnya. PHK massal tuh kenapa sih bisa terjadi? Kalau misalnya pemerintah udah ngebenerin ini, nanti ekonomi itu bakal pulih dengan sendirinya, bakal menemukan satu titik keseimbangan. Tapi menurut Roger Farmer,
keseimbangan dalam ekonomi itu nggak cuma satu, bisa banyak. Dan keseimbangan itu bisa positif, bisa negatif. Nah, kalau yang negatif ini lingkaran setan. Ketika orang-orang itu udah pesimis, ekonomi itu udah hancur gitu. Nah, di sini masyarakat itu nggak bisa menolong dirinya sendiri. Harus ada intervensi dari pemerintah. Pemerintah itu harus meyakinkan masyarakat biar ekonominya tumbuh lagi. Sekarang pertanyaannya, kenapa si farmer ini bisa berteori seperti itu? Kenapa dia bilang ekonomi itu dipengaruhi ekspektasi? Ya karena dia belajar dari krisis-krisis yang terjadi di Amerika Serikat. Misalnya tahun 1929, ini adalah salah satu krisis yang paling besar di Amerika waktu itu, disebutnya The Great Depression. Nah, waktu itu krisis terjadi, habis itu terjadi deflasi. Jadi harga barang-barang itu turun. Kalau misalkan harga barang turun, harusnya yang beli itu jadi makin banyak. Udah murah nih harganya sekarang, jadi pembelian harusnya meningkat. Tapi kenyataannya waktu Great Depression ini nggak kayak gitu. Kenapa bisa kayak gitu? Ya karena masyarakatnya ini masih pesimis. Jadi mereka nggak ngelihat ada perbaikan ekonomi di situ. Masyarakat masih mengira ekonomi itu bakal makin turun, dan makin nyungsep ke depannya. Nah, makanya ketika tahun 1933 terpilih Presiden Franklin Delano Roosevelt, di sana si Presiden Franklin itu meyakinkan masyarakat kalau misalkan ekonomi itu bakal bertumbuh dan disertai aksi juga. Jadi si Presiden FDR ini, si Franklin Delano Roosevelt, itu bikin proyek-proyek, misalnya proyek bangun jembatan, bangun sekolah, itu buat memperbaiki ekonomi dengan cara mempekerjakan masyarakat. Jadi masyarakat itu banyak yang diundang nih, ayo kita bekerja bareng-bareng, kita bangun jembatan. Dari situ kan mereka dapat gaji, mereka dibayar. Jadi ekonomi bisa tumbuh. Nah, menurut si Roger Farmer ini, yang namanya keterlibatan masyarakat itu bisa terjadi karena masyarakatnya udah percaya. Jadi masyarakat percaya, dari situ masyarakat mau terlibat di proyek-proyek pemerintah. Atau misalnya tahun 2008, ini juga ada krisis keuangan global. Apa sih penyebabnya si krisis tahun 2008 ini? Sebenarnya ada banyak faktornya. Tapi salah satunya adalah waktu itu ada satu bank yang bangkrut. Nama banknya itu Lehman Brothers. Ketika bank ini bangkrut, sebenarnya yang bangkrut cuma bank ini kan. Tapi ujung-ujungnya bikin satu keuangan dunia bermasalah. Gara-gara satu bank bangkrut, ekonomi dunia jadi kacau seluruh dunia. Kenapa bisa kayak gitu? Pertama kita harus tahu dulu kalau bank-bank itu sering meminjamkan uang satu sama lain. Jadi misalnya ada bank BCA, BNI, BRI, Mandiri. Nah mereka itu saling meminjamkan uang. BCA ngasih pinjam uang ke BNI, BNI ngasih pinjam uang ke Mandiri misalnya. Di Amerika juga kayak gitu. Kalau di Indonesia kan disebutnya itu mekanisme PUAB, pasar uang antar bank. Kenapa bank-bank ini harus saling minjemin uang? Misalnya ada dua bank, ada bank A sama bank B. Per hari ini anggaplah bank A ini lagi banyak uang karena banyak yang setor ke mereka. Nah daripada uangnya ini nganggur di bank A, mending si bank A ini salurin ke bank yang lain yang lagi membutuhkan uang. Misalnya ada bank B. Bank B per hari ini lagi keluar banyak uang karena misalkan ada satu perusahaan yang ngambil uangnya di bank B buat dipakai ekspansi usaha. Nah berarti kan di sini uang di bank B lagi kering nih. Si bank B lagi butuh uang. Ya udah kita pinjemin aja ke bank B. Nah kayak gitu. Jadi bank-bank ini saling meminjamkan uang ketika mereka lagi butuh. Dengan demikian yang namanya likuiditas itu tetap terjaga. Bank-bank itu selalu punya uang karena saling minjam-meminjam. Di Amerika mirip-mirip waktu itu terjadi saling pinjam-meminjam. Ketika ada satu bank yang bangkrut, yaitu si Lehman Brothers ini, bank yang lain jadi nggak percaya satu sama lain. Mereka ngira, oh jangan-jangan ini juga mau bangkrut nih. Kalau saya pinjemin uang, ya rugi dong nanti saya. Jadi ujung-ujungnya apa yang terjadi? Gara-gara ekspektasi para bank itu jelek, bank itu pada pesimis, ujung-ujungnya malah satu dunia yang jadi hancur. Padahal yang bermasalah cuma sih satu bank ini. Walaupun sebenarnya tahun 2008 itu krisisnya disebabkan oleh banyak faktor. Jadi nggak cuma gara-gara si Lehman Brothers ini aja. Ada banyak faktornya, misalnya waktu itu orang-orang Amerika pada pakai KPR buat beli rumah. Tapi sebenarnya mereka nggak punya uangnya. Nah itu salah satu faktor juga. Tapi di sini intinya, yang nyebabin si resesinya makin parah, ya karena ekspektasi. Bank-bank itu pada nggak mau percaya sama teman-temannya. Coba di sini teman-teman lebih suka teori yang mana? Apakah teorinya Roger Farmer yang dipakai Pak Purbaya? Orang-orang itu harus percaya dulu, harus optimis dulu, baru nanti ekonominya bagus. Atau teorinya si Robert Lucas, ekonomi harus bagus dulu, baru orang percaya.
Coba ditulis di kolom komentar, dan sekian video kali ini. Semoga bermanfaat.